semua kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. IGBK beraksi. Shalom adik-adik. Pada sore hari ini kita akan kembali ibadah bersama di Galeri Bible Kids. Edisi spesial GBK beraksi. Bernyanyi dan Dan juga bersaksi. Wah Kak Eci, kita jumpa lagi nih pada sore hari ini. Kak Fide udah gak sabar mau mendengarkan cerita dari kakak-kakak yang ada di Galeri Bible Kids. betul sekali Kak Fide. Kira-kira kakak-kakak siapa lagi ya yang mau bersaksi? Dan kesaksian apa ya yang akan mereka bagikan buat kita semua? Iya. Penasaran nih Kak. Oh iya, Kak Eci dan adik-adik semua. GBK Beraksi kan punya lagunya sendiri. Lagu yang membangun kita bersama-sama untuk berani bersaksi. Yuk sama-sama kita nyanyikan GBK Beraksi. Namun sebelum itu, ajak dulu Kak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri biar Oke, lebih semangat lagi. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian GBK Beraksi. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk nyatakan kebaikan Tuhan. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Di GBK beraksi. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Di GBK beraksi. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa. Nanti Kak Eci yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan dapat kembali mempertemukan kami di ibadah sore hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami di sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami semua agar kami bisa sungguh-sungguh dan fokus mengikuti ibadah di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak Eci, Ya, Kak Kak Eci Fida. tahu nggak? Apa tuh Kak? Kak Eci tahu nggak? Kak Eci, Kak Fide dan semua adik-adik yang ada di rumah, kita itu dikasihi loh oleh Tuhan. Nah, bulan ini kan juga masih termasuk bulan Paskah. Kak Eci inget nggak? Iya Kak Fida, betul sekali. Karena bulan ini masih termasuk bulan Paskah. Kita memperingati Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib dan juga bangkit untuk kita semua anak-anak yang berdosa. Jadi kita juga perlu bersuka cita Kak dan bersyukur karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Hei kawan, dengarlah. Hei kawan, dengarlah, dengarlah. Hei kawan, dengarlah, dengarlah. Saya dikasihi, kamu dikasihi, kita semua dikasihi Tuhan. Ayo kita bersuka cita karena kasih-Nya pada kita. Ayo kita bersuka cita karena kasih
kasih-Nya pada kita semua. Tepuk tangan, teriakan haleluya. Tepuk tangan, teriakan amin. Tepuk tangan, teriakan haleluya. Tepuk tangan, bersukacitalah. Hei kawan, dengarlah, dengarlah. Hei kawan, dengarlah, dengarlah. Saya dikasihi, kamu dikasihi, kita semua dikasihi Tuhan. Ayo kita bersukacita karena kasih-Nya pada kita. Ayo kita bersukacita karena kasih-Nya pada kita semua. Tepuk tangan, teriakan haleluya. Tepuk tangan, teriakan amin. Tepuk tangan, teriakan haleluya. Tepuk tangan, bersukacitalah. Ayo kita bersukacita karena kasih-Nya pada kita. Ayo kita bersukacita karena kasih-Nya pada kita semua. Tepuk tangan, teriakan haleluya. Tepuk tangan, teriakan amin. Tepuk tangan, teriakan haleluya. Tepuk tangan, bersukacitalah. Tepuk tangan, bersukacitalah. Tepuk tangan, bersukacitalah. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. IGBK beraksi. Shalom adik-adik. Wah, pada sore hari ini Kak Ici kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Kita mau kenalan dulu ya kan Kak Ici tentunya. Tapi kalau adik-adik yang setia nonton Galeri Bible Kids pasti sudah tidak asing dong dengan kakak yang ada di samping Kak Fide ini. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, kita masih akan tetap perkenalan. Hai Kak, halo. Namanya siapa nih dan sekarang kesibukannya apa? Ya, halo Kak Fide dan Kak Eci dan adik-adik yang di rumah. Perkenalkan nama Kak Paskalis. Halo Kak Paskalis. Halo Kak Fide, Kak Eci dan Kak adik-adik yang di rumah. Untuk kesibukan, jadi kesibukan Kakak sekarang apa ya Kak ya? Oh ya itu. Kesibukan Kakak sekarang seorang mahasiswa di Institut Injil Indonesia. Kakak tingkat 2 semester 4. Wow, semester 4 kakaknya mahasiswa Kak Eci. Satu kelas sama Kak Eci sebenarnya. Oh wow, satu kelas sama Kak Eci ternyata adik-adik. Nah jadi Kak Paskalis sore hari ini akan membagikan satu cerita yang tentunya akan sama-sama memberkati kita. Jadi Kak Paskalis, apa nih cerita dari Kak Paskalis, kesaksian Kak Paskalis yang memberkati Kak Paskalis, dan Kak Paskalis mau membagikan kepada kita semua dan juga adik-adik yang ada di rumah. Oh iya Kak Fide, jadi cerita yang berkesan buat Kak Paskalis ada sih, banyak sekali sebenarnya Kak Fide, tapi yang benar-benar paling berkesan itu ada satu. Jadi waktu kakak masih SMA kalau nggak salah itu kelas 2 SMA Kak Fide. Iya, kelas 2 SMA. Jadi waktu itu kami merayakan ibadah Paskah di sekolah. Jadi rame, banyak teman-teman juga yang senang ikut ibadah perayaan Paskah saat itu Kak Fide. Nah, kebetulan di ibadah perayaan Paskah itu kami buat drama. Nah, buat drama tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus diludahi, bawa salib sampai ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus dipakai mahkota berduri, kan sakit kan Kak Fide. Jadi gitu. Nah, dan kebetulannya puji Tuhan kakak jadi peran Tuhan Yesus. Wow. Terus Kak, menarik nih Kak. Tapi sebenarnya bukan kakak yang jadi peran
Tuhan Yesus sebenarnya ada teman kakak namanya Kak Aryan. Kalau nggak salah dia pernah juga bersaksi. Oh iya, Kak Aryan. Jadi ada ya begitulah. Gak tahu kenapa jadi saya yang jadi peran Tuhan Yesus. Peran Tuhan Yesus kulit hitam ya. Lalu jadi memerankan Tuhan Yesus itu sebenarnya sulit, sangat sulit karena pasti lebih sakit dari peran-peran yang lain menurut saya Kak Fide. Karena harus dicambuk, harus jalan sambil jatuh. Lalu waktu pas mulai drama kan jatuhnya harus jatuh beneran tuh. Jadi pas jatuh lutut kena apa sih namanya yang di Kena lantai? lantai, Bukan kerikil. poslin atau keramik sih namanya Kak Fide. Tehel. Keramik. Oh iya, keramik, kena keramik. yang mengkilat tuh di lantai. Keramik. Nah, jadi pas jatuh kena lutut rasanya sakit sekali. Lalu sampai dicambuk, sampai waktu itu juga mahkotanya benar-benar yang kayak besi gitu Kak Fidi. Jadi mahkotanya Jadi besi. ngerasain sakit Iya. gitu. Jadi Wow. dari situ kayak gimana ya? Memang sih yang kakak rasakan mungkin ndak sesakit, mungkin ndak Sebesar. ya Seperti Tuhan Yesus seperti Tuhan pada Yesus saat rasakan itu. sampai diludahi. Pasti kalau kakak waktu itu udah jatuh, lutut sakit, terus diludahi lagi, ya ampun, pasti langsung batal, langsung berdiri kamu. Kayak gitu. Jadi marah ya, Ya. Kak. Tapi ini karena Iya, peran. karena peran dan ya Tuhan Yesus kuatkanlah Kak dalam peran itu. Oke. Gitu Kak Fide. Wah. Oh, jadi Kakak di mana? Berarti Kakak di situ terberkati sama yang pertamanya Kak Paskalis bergumul ya Kak Eci ya. Bergumul ketika menerima peran menjadi Tuhan Yesus yang sebenarnya harusnya teman Kakak sendiri, Ya. tapi akhirnya Kakak yang merasakan itu semua. Kak Paskalis bergumul, terus habis itu ketika sudah memerankan itu malah Kak Paskalis menjadi seperti apa ya? Ikut merasakan. ikut merasakan apa yang dirasakan saat itu oleh Tuhan Yesus, meskipun tidak tidak sebanding rasa sakitnya yang perih ketika dicambuk ya kan Kak Paskalis. Nggak mungkin kan Kak Paskalis, atau ada bekas-bekas ketika dicambuk, nggak ada ya kan Kak Paskalis ya. Jadi ya ketusuk bekas paku dan lain sebagainya. Terus Kak Acil, terus Kak abis itu jadi Kakak gimana nih perasaannya ketika memerankan itu? Merenungkankah atau bagaimana nih Kak? Oh iya Kak, jadi waktu pas di adegan yang dicambuk, pas udah sampai di Bukit Golgota, lalu di situ mungkin agak salah alur waktu itu ya. Tapi karena pas Kenapa tuh Kak? di atas panggung lalu sambil dicambuk, lalu sambil dipegang tangan Mau disalibkan. disalib. Nah, waktu dicambuk di atas panggung karena saya pakai kardus. Jadi kardus pakai kaos, lalu mereka pakai, tahu itu enggak Kak, kayak pohon sagu atau pohon kelapa. Oh Pohon ya. kelapa. Terus dipukul-pukul pohon kelapa sampai lembut, lalu itu dijadikan cambuk. Jadi dipukul. Lalu suaranya ya nyaring sih karena ada Kardus di belakangnya. Oh jadi tapi di situ ada rasa-rasa sedikit soalnya nyelip-nyelip di sini Kak. jadi Agak, temen Kak Paskalis tuh waktu itu mukulnya nggak hanya di bagian yang sudah Iya. ditutupi aja, tapi juga di bagian-bagian yang lain. ya gitu. totalitas dia. Oh, totalitas menjiwai drama gitu ya Kak Dan saya Paskalis. kesakitan. Dan Kakak kesakitan. Oke, jadi dari drama itu apa yang Kakak rasakan? Yang saya rasakan kagum ya Kak, terus kagum, lalu saya kagum sama Tuhan Yesus kok sampai baik sekali, sampai mau turun ke dunia cuma buat kita yang terus datang nyambut Tuhan Yesus malah dengan apa ya, dengan tidak hormat, tidak sopan, karena mungkin waktu itu kita tidak tahu ya. Ya, saya kagum, lalu saya bersyukur sekali karena Tuhan Yesus mau mati, Tuhan Yesus mau berkorban buat saya sampai saya ada saat ini, dan Tuhan masih kasih kesempatan
buat melayani Tuhan. Itu Kak Fide. Wah, luar biasa ya Kak Eci, cerita dari Kak Paskalis. Ya. Oh iya Kak, ada nggak satu ayat firman Tuhan nih dari mungkin dari pas pengalaman itu atau mungkin seiring berjalannya waktu Kakak benar-benar akhirnya merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat amat mendalam, sangat amat menyentuh hati saya, sehingga saya harus, yang saya dulunya dalam manusia lama saya berdosa, saya mungkin suka bohong dulu ya Kak, sekarang akhirnya saya mengubah diri saya, merubah diri Kak Paskalis untuk tidak lagi berbohong dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar contoh. Mungkin ada Kak, boleh dibagikan untuk kami dan juga adik-adik yang ada di rumah. Ada Kak, ada. Jadi ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Bunyinya? Bunyinya begini Kak. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wah, luar biasa. Jadi Kak, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh dan kita diubahkan gitu ya Kak Paskalis? Iya Kak. Ya, memikul, jadi kayak tadi Kak, Tuhan Yesus mau memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita mati terhadap dosa kita. Jadi pokoknya saya sangat bersyukur sekali Tuhan mati, sakit, menerima cacian makian dari manusia, dari kita, tapi yang Tuhan berikan teladan yang benar, teladan yang baik sama kita manusia. Karena itu saya boleh ditebus dari dosa, dari maut. Wah, terima kasih ya Kak Paskalis sudah memberkati melalui kesaksian. Nah adik-adik, jadi Kak Paskalis ini punya satu lagu ini sebagai ucapan syukur. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus, untuk kasih setia Tuhan Yesus, dan juga untuk telah menebus kita dari dosa-dosa. Penebusan akan Tuhan Yesus buat hidup kita. Yuk sama-sama kita nyanyiin ya Kak Eci ya Kak Paskalis ya. Adik-adik yang ada di rumah bisa ikutin bersama-sama ya lagunya. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Yesus telah mati bagiku, Dia tebus dosaku di kayu salib. Dia korbankan seluruh hidupnya agar aku tidak binasa. Kita ulangi pujian ini sekali lagi adik-adik. Yesus telah mati bagiku, Dia tebus dosaku di kayu salib. Dia korbankan seluruh hidupnya agar aku tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu. Terima kasih Tuhan Yesus telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu. Terima kasih Tuhan Yesus telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan
Wah, terima kasih ya Kak Aci. Lagunya memberkati sekali gitu. Ucap syukur, Tuhan Yesus memang baik banget. Pengorbanannya untuk mati di kayu salib seperti yang tadi sudah Kak Paskalis bilang tuh, saksikan tuh memang benar-benar luar biasa. Terima kasih Kak Paskalis sudah Sama-sama, menjadi Kak Fide. berkat. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. IGBK beraksi. Adik-adik yang ada di rumah, kita tadi sudah diberkati oleh kesaksian dari Kak Paskalis. Betul. Nah, sekarang kita mau mendengarkan satu kesaksian lagi nih dari kakak-kakak Galeri Bible Kids. Tapi kok tiba-tiba kursinya hilang satu ya? Siapa ya? Kenapa ya? Oh iya, kenapa kostumnya Kak Eci jadi berubah, berbeda dari yang sebelumnya ya adik-adik? Kenapa ya? Apa Kak? Oh iya, karena sore hari ini kita akan diberkati oleh kesaksian dari Kak Eci. Yeay. Jadi Kak Vidi yang akan sendirian nih bertanya-tanya, kamu nanya, bertanya-tanya soal kesaksian dari Kak Eci. Tidak apa-apa, Kak Eci mau membagikan berkat untuk Kak Vide dan juga adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kita perlu perkenalan lagi? Gak perlu deh kayaknya. Nggak perlu ya. Kita tanya aja kesibukan Oh, iya. Kak Desi nih apa ya sekarang? Oke adik-adik dan Kak Sapa Vito. dong adik-adiknya oh, iya. dong. Hai adik-adik. Nah, jadi kesibukan Kak Eci itu Kak Vida sama kayak Kak Paskalis tadi. Kak Eci sekarang studi atau berkuliah di Institut Injil Indonesia. Dan Kak Eci sekarang sudah semester 4. Wow, sama ya yang tadi Ya, udah dibilang ya sama sama. kayak Kak Paskalis tadi. Jadi adik-adik yang ada di rumah, Kak Eci nervous, Kak Eci gugup. Nggak apa-apa Kak Eci, tenang aja. Ini mau membagikan berkat yang bisa memberkati bukan hanya Kak Fide nih yang dengar, tapi juga adik-adik yang setia nonton GBK Beraksi. Jadi Kak Eci punya cerita atau pengalaman apa nih yang benar-benar memberkati Kak Eci atau pengalaman kesaksian antara Kak Eci pribadi bersama dengan Tuhan? Sharing dong Kak, adik-adik udah penasaran nih. Biasanya Kak Eci di sini cuman main gitar sama Kak Fide, nyanyi-nyanyi, terus kita tanya-tanya orang lain. Sekarang Kak Eci yang gilirannya. Khawatir nanti Kak Fide juga nih kayaknya. Ya, next Kak Vida. Oke, Kak Vida dan adik-adik. Jadi Kak Eci mau menceritakan sedikit atau satu dari cerita kehidupan Kak Eci. Agak melo enggak ya? Jangan ya Kak? Enggak melo. juga sih, Oh, enggak Kak. juga. Oke, jadi langsung saja. Jadi waktu Kak Eci masih kecil, Kak Eci itu dibesarkan dengan dari orang tua yang cukup disiplin dan tegas mendidiknya. Wow. Karena dulu papa Kak Eci itu seorang tentara Kak Fide. Nah, jadi ya tahu kan kalau tentara itu bagaimana Kak. Iya. Jadi didikannya itu sangat keras. Jadi Kak Eci dan kakak-kakak Kak Eci itu dididik untuk disiplin, untuk selalu taat sama orang tua, bahkan harus selalu dengar-dengaran apa yang disuruh papa, apa yang disuruh mama untuk dilakukan. Dan kalau tidak dilakukan, nanti akan dapat konsekuensinya, akan dapat hukuman. Wow. Nah, jadi dari kecil itu Kak Eci dan kakak-kakak Kak Eci selalu ditegaskan atau diwajibkan, pokoknya harus untuk rajin ibadah sekolah minggu, harus rajin ibadah sekolah minggu, dan pokoknya setiap ada kegiatan-kegiatan ibadah, pokoknya harus ikut. Nah, jadi waktu kecil Kak Eci cukup aktif, bahkan sangat aktif untuk ikut kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Dan Kak Eci dulunya sangat taat sama orang tua, sangat dengar-dengaran kepada orang tua. Bahkan ketika disuruh apapun Kak Eci dengarkan dan lakukan itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu Kak Eci semakin bertumbuh menjadi remaja, dewasa.
Terus ketika papa Kak Eci dipanggil Tuhan, Kak Fide, otomatis kan tinggal mamanya Kak Eci sendiri nih yang mendidik kakak Kak Eci dan kakak Kak Eci. Oh iya, jadi Kak Eci itu ada 3 bersaudara. Kakak Kak Eci ada 2 dan Kak Eci anak yang ketiga, anak yang terakhir. Nah, jadi waktu Kak Eci SMP, Kak Eci kan baru masuk SMP nih. Terus pasti Kak Eci akan bertemu dengan teman-teman yang baru, teman-teman yang sebelumnya ya kan baru pasti belum kenal sebelumnya kan. Ya, jadi Kak Eci bertemu dengan teman-teman yang baru yang otomatis sikapnya, terus sukunya pasti berbeda-beda tentunya kan Kak. Nah, terus Kak Eci itu ikut-ikutan lah sama teman-teman dan Kak Eci bertemu dengan teman-teman yang nakal gitu Kak Fide. Nah, jadi ketika itu Kak Fide, Kak Eci mulai tidak taat sama mama Kak Eci, nggak dengar-dengaran, bahkan sampai berdampak ke nilai-nilai Kak Eci yang dulunya Kak Eci dapat peringkat, tapi setelah aktif main game bahkan sudah malas belajar, akhirnya buat nilai Kak Eci menjadi turun Kak Fide. Sedih juga ya karena akibat dari ketidaktaatan dan lalai juga jadi mengakibatkan Kak Eci kasihan. Ya. Terus Kak, terus? Nah, terus seiring berjalannya waktu, ketika Kak Eci sudah masuk SMA nih, Kak Eci juga sudah aktif melayani di gereja. Nah, tapi Kak Fide karena Kak Eci masih hidup di dalam dosa, akhirnya itu mengganggu di dalam pelayanan Kak Eci, Kak Fide. Mengganggu gimana tuh Kak? Ya Kak Fide, jadi saat Kak Eci melayani, Kak Eci merasa kayak seperti ada yang belum beres atau Kak Eci masih belum memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Belum punya hati ketika pelayanan ya Kak. Belum sungguh-sungguh melayani sama Tuhan. Nah, tapi ada satu kejadian yang terjadi bahwa ketika Kak Eci melayani jadi singer nih, tiba-tiba ada waktu Kak Eci menyanyi jadi singer, tiba-tiba kayak ada gerakan sentuhan entah apa itu. Gerakan. Pokoknya Kak Eci merasa di dalam hati Kak Eci ada yang berkata bahwa sampai kapan kau mau seperti ini. Wow. Gitu. Nah, jadi kayak Kak Eci merasa sadar gitu bahwa dan tertegur juga. Bahwa sampai kapan Kak Eci mau terus seperti ini melayani Tuhan tapi dengan tidak sungguh-sungguh, dengan motivasi yang salah, bahkan hidup Kak Eci nggak sepenuhnya buat Tuhan gitu. Jadi Kak Eci setelah itu setelah Kak Eci jadi singer, Kak Eci langsung selesai ibadah, Kak Eci langsung merenungkan, oh iya ya Tuhan, ternyata selama ini itu apa yang Kak Eci lakukan itu salah gitu. Kak Eci sudah tidak taat kepada orang tua, bahkan sudah banyak melakukan dosa, sudah melalaikan tanggung jawab Kak Eci sebagai siswa pada masa itu. Jadi nilai Kak Eci sudah semakin turun. Jadi Kak Eci memutuskan untuk Kak Eci cari satu orang yang Kak Eci percaya, yang dia mentor Kak Eci, yang bisa bimbing Kak Eci untuk Kak Eci mau bertobat gitu. Jadi di situ Kak Eci mengakui semua kesalahan Kak Eci, dosa-dosa Kak Eci yang telah Kak Eci buat, karena Kak Eci merasa bukan seperti ini yang Tuhan mau gitu Kak Eci lakukan. Kak Eci tahu bahwa Tuhan punya tujuan, punya rencana yang besar buat Kak Eci, namun ketika Kak Eci masih hidup di dalam dosa, semuanya itu akan sia-sia dan akan gagal gitu. Jadi Kak Eci bersyukurnya Kak Fide di sini bahwa Tuhan tidak tegur Kak Eci dengan kecelakaan, dengan sakit atau dengan bencana apapun itu, tapi Kak Eci bersyukur ketika Tuhan masih memberikan Kak Eci peringatan dengan cara menegur menyentuh atau menjamah Kak Eci. Kak Eci bersyukur Tuhan masih memberikan Kak Eci kesempatan untuk bisa berubah. Dan Kak Eci percaya kalau pada saat itu Kak Eci bisa langsung sadar, Kak Eci percaya itu semua bukan
karena Kak Eci, tapi karena Roh Kudus yang yang ingatkan dan bekerja. mampukan Kak Eci juga untuk bisa bebas gitu, untuk bisa mengakui semua dosa-dosa Dosa-dosa Kak Kak Eci. Eci. Nah, dan ketika Kak Eci ini sudah selesai cerita sama kakak Kak Eci ini, Kak Eci pun dituntun untuk mengakui kesalahan Kak Eci kepada Tuhan Yesus dan juga minta ampun atas kesalahan-kesalahan Kak Eci itu di Kak Fide. Dan setelah itu Kak Eci pun langsung merasa lega, langsung merasa sukacita karena Kak Eci merasa karena Tuhan Yesus memang sudah sudah mati buat Kak Eci. Bahkan ketika Kak Eci masih berdosa, tapi Tuhan itu sudah menebus dosa dan kesalahan Kak Eci. Seperti itu Kak Berarti Fide. yang Kak Eci rasakan itu begitu amat besar sekali kasih Tuhan Yesus yang terjadi di Ya, dalam betul sekali. hidup Kak Eci. Kira-kira udah panjang lebar nih kan cerita Kak Eci, bagaimana perjalanan hidup Kak Eci dulu dari yang tidak taat, akhirnya kakak diteguhkan dan ditegur sendiri sama Tuhan. Ada nggak satu ayat firman Tuhan yang menegur tentunya dan juga menjadi mengingatkan, menjadi suatu pegangan Kak Eci, pegangan hidup Kak Eci untuk aku nggak boleh lagi nih kayak gini nih karena kemarin aku udah begini dan dampaknya gini, jadi aku harus menjadi seperti ini. Ada nggak tuh Kak Ya, Eci? ada dong Kak Fide. Nah, ayat firman Tuhannya terdapat dari Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Bunyinya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, Gitu, jadi Kak Fide. gitu ya Kak, kasih Tuhan kepada kita manusia, umatnya yang berdosa, anak-anak yang berdosa, tapi dia rela mati, disalibkan dan juga dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi dia sudah memberikan pengampunan kepada kita, ya gitu ya. Gitu adik-adik yang ada di rumah. Wah, sungguh memberkati ya. Jadi dari tadi kesaksiannya Kak Paskalis dan juga kesaksiannya Kak Eci sekarang itu kita jadi diingatkan lagi nih, kan masih bulan Paskah nih, ya kan adik-adik yang ada di rumah. Jadi kita harus ingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dia rela mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Jadi Kak Fide mau ngajak adik-adik semua untuk yuk kita sama-sama jangan lagi berbohong, jangan lagi kita malas ya Kak Eci ya. Jangan lagi tidak taat melawan orang tua, melainkan sebaiknya kita harus taat, kita dengar-dengaran, kita jujur. Karena apa? Dan ketika kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan menerima kita kok. Karena Tuhan Yesus itu punya kasih yang begitu besar dan juga pengampunan yang begitu besar, mau mengampuni dosa-dosa kita semua. Terima kasih Kak Eci untuk kesaksiannya pada sore hari, begitu memberkati Kak Fide dan juga adik-adik yang ada di rumah. Sama-sama. Nah, Kak Eci punya juga lagu dan ini lagunya memang benar-benar khusus ya Kak. Jadi cerita doang boleh lah, cerita sedikit lirik dalam kisah lagunya atau lirik di dalamnya bagaimana tuh Kak Eci? Ya, jadi adik-adik dan Kak Fide, dari lagu ini itu menceritakan tentang yang pertama itu bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan Yesus itu sangat istimewa. Wah, diciptakan Tuhan Yesus Sangat istimewa. istimewa dan sangat spesial. Nah, namun ketika kita berbohong, ketika kita tidak taat sama orang tua, bahkan ketika kita melakukan dosa, namun ketika kita berbohong dan ketika kita tidak taat sama orang tua, kita menjadi anak-anak yang berdosa, Kak Fide. Nah, tapi karena kasih Tuhan Yesus yang sangat besar, Dia telah mati bagi kita semua. Dia menebus dosa-dosa kita di kayu salib, adik-adik. Jadi bukan kita lagi yang menanggung sakit, bukan kita lagi yang seharusnya binasa, tapi Tuhan Yesus yang gantikan itu semua bagi kita. Untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk menebus dosa-dosa kita. Judulnya apa tuh Kak lagunya tuh? Judulnya adalah Yesus, Aku, dan Dosa. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama dengarkan lagunya, terus kita nyanyi bersama-sama. Dan nanti ada Kak Yusril dan Kak Yusti yang akan menjadi peraga gerak dari lagu Yesus, Aku, dan Dosa. Kita nyanyi bersama-sama ya.
Kita nyanyi bersama ya adik-adik. Aku diciptakan Tuhan Yesus, sangat istimewa. Aku juga menjadi anaknya yang sangat dikasihi. Namun ketika aku tidak taat, namun ketika aku berbohong, aku menjadi anak yang berdosa. Hanya karena kasih Yesus aku tidak dihukum. Hanya karena kasih Yesus aku selamat dari maut. Dan karena kasih Yesus yang sangat, sangat, sangat besar, aku diselamatkan. Sekali lagi ya, yuk kita bernyanyi bersama. Aku diciptakan Tuhan Yesus, sangat istimewa. Aku juga menjadi anaknya yang sangat dikasihi. Namun ketika aku tidak taat, namun ketika aku berbohong, aku menjadi anak yang berdosa. Hanya karena kasih Yesus aku tidak dihukum. Hanya karena kasih Yesus aku selamat dari maut. Dan karena kasih Yesus yang sangat, sangat, sangat besar, aku diselamatkan. Wah, pujiannya bagus sekali Kak Eci. Hanya karena kasih Tuhan Yesus kita semua diselamatkan. Terima kasih banyak ya Kak Eci untuk kesaksiannya dan juga lagunya yang sangat begitu memberkati. Adik-adik yang di rumah jangan lupa ya dihafal lagunya, dan kita sama-sama akan melihat gerakannya dengan Kak Yusti dan juga Kak Yusril. Aku diciptakan Tuhan Yesus, sangat istimewa. Aku juga menjadi anaknya yang sangat dikasihi. Namun ketika aku tidak taat, namun ketika aku bohong, aku menjadi anak yang berdosa. Yesus, aku tidak dihukum. Hanya karena kasih Yesus, aku selamat dari maut. Dan karena kasih Yesus yang sangat, sangat, sangat besar, aku diselamatkan. Aku diciptakan Tuhan Yesus, sangat istimewa. Aku juga menjadi anaknya yang sangat dikasihi. Namun ketika aku tidak taat, namun ketika aku bohong, aku menjadi anak yang berdosa. Hanya karena kasih Yesus aku tidak dihukum. Hanya karena kasih Yesus aku selamat dari maut. Dan karena kasih Yesus yang sangat, sangat, sangat besar, aku diselamatkan. Hanya karena kasih Yesus aku tidak dihukum. Hanya karena kasih Yesus aku selamat dari maut. Dan karena kasih Yesus yang sangat, sangat, sangat besar, aku diselamatkan.
Luar biasa ya cerita dari kakak GBK hari ini. Ada Kak Desi dan juga Kak Paskalis. Terima kasih Kak sudah memberkati kami semua dan menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini dan juga adik-adik yang ada di rumah. Nah Kak Fida, Kak Eci mau ingatin nih buat adik-adik yang di rumah. Apa tuh, Kak? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita nggak boleh malu untuk bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan ke semua orang. Nah jadi adik-adik, kalau adik-adik mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, adik-adik harus berani juga untuk saksikan itu kepada teman-teman, orang tua, dan kepada semua orang. Biar semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, Kak Fida. Betul Kak Eci, terima kasih. Nah yuk sama-sama kita menyanyikan Yesus, Aku, dan Dosa. Aku diciptakan Tuhan Yesus, sangat istimewa. Aku juga menjadi anaknya yang sangat dikasihi. Namun ketika aku tidak taat, namun ketika aku bohong, aku menjadi anak yang berdosa. Yesus, aku tidak dihukum. Hanya karena kasih Yesus, aku selamat dari maut. Dan karena kasih Yesus yang sangat, sangat, sangat besar, aku diselamatkan. Aku diciptakan Tuhan Yesus, sangat istimewa. Aku juga menjadi anaknya yang sangat dikasihi. Namun ketika aku tidak taat, namun ketika aku bohong, aku menjadi anak yang berdosa. Hanya karena kasih Yesus, aku tidak dihukum. Hanya karena kasih Yesus, aku selamat dari maut. Dan karena kasih Yesus yang sangat, sangat, sangat besar, aku diselamatkan. Hanya karena kasih Yesus, aku tidak dihukum. Hanya karena kasih Yesus, aku selamat dari maut. Dan karena kasih Yesus yang sangat, sangat, sangat besar, aku diselamatkan. Bersyukur ya Kak, hari ini kita boleh bernyanyi bersama dan terutama kita telah mendengarkan kesaksian dari kakak-kakak di Galeri Bible Kids. Nah adik-adik yang di rumah, Kak Eci dan Kak Fida berharap adik-adik yang di rumah juga jangan malu ya untuk bersaksi. Sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Kak Fida akan memimpinnya di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada ibadah sore hari ini. Kami boleh sama-sama memuji Tuhan, bahkan kami telah diberkati oleh kesaksian dari Kak Desi dan juga Kak Paskalis. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengingatkan kami untuk tidak takut lagi ketika kami bersaksi menyampaikan kasih Tuhan, menyampaikan kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita sore hari ini seru banget ya Kak Eci. Kira-kira cerita seru apa lagi nih yang akan kita semua dengar bersama-sama di episode GBK Beraksi selanjutnya? Pasti adik-adik yang di rumah udah penasaran kan? Jadi untuk itu saksikan terus GBK Beraksi, bernyanyi dan bersaksi setiap hari Minggu pukul 4 sore.
Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk bersaksi bagi nama Tuhan.